Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran PJOK kelas 10 IPS bersama Bapak Lucky Ginanjar SPD. Anak-anakku yang Bapak cintai, berikut Bapak akan mencoba menjabarkan review materi PJOK kelas 10 IPS di semester 2. Review yang pertama tentang materi aktivitas kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani. Pengertiannya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan berarti. Jadi, ketika kalian melaksanakan kegiatan olahraga, apapun itu jenisnya, ya, setelah menyelesaikan aktivitas atau kegiatannya tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. Itu yang disebut tentang kebugaran jasmani. Yang di sampingnya itu manfaat kebugaran jasmani. Yang satu, menurunkan berat badan. Nah, berat badan ini berkaitan tentang pencegahan obesitas. Jadi, ketika kita melaksanakan olahraga, apalagi sampai dites dalam kebugaran jasmani, itu bermanfaat untuk mencegah obesitas. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung hadir atau ada dalam tubuh ketika kita malas untuk bergerak. Jantung tidak dipakai semestinya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan otot-otot yang tersedia dalam tubuh. Ya, ketika tubuh tidak dilatih, kemudian tidak bugar, ya, berhubungan dengan jasmaninya, itu akan mendatangkan penyakit jantung. Jadi, kebugaran jasmani manfaatnya untuk mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, manfaatnya itu untuk mencegah penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan oleh orang yang tidak atau malas bergerak. Jadi ketika banyak asupan makanan kemudian tidak dikembalikan prosesnya dalam aktivitas, itu akan menyebabkan diabetes. Jadi manfaatnya untuk mencegah penyakit diabetes. Yang keempat, menambah kepintaran. Aliran darah yang disalurkan ke dalam otak itu harus benar-benar baik dalam kondisinya. Ketika kita malas berolahraga, kemudian satu kali berolahraga malah menjadi lelah, capek, itu akan menyebabkan pusing di kepala. Nah, itu yang dinamakan tentang aliran darah yang tidak lancar ke dalam otak. Tapi kalau lancar, ya, kalau kita mempunyai kebugaran jasmani yang bagus, manfaatnya adalah menambah kepintaran. Artinya aliran darahnya itu normal atau bagus. Kemudian yang kelima adalah membuat anak-anak selalu aktif. Anak di sini artinya adalah tubuh pada masa usia kalian. Ya, ketika tubuh dilatih akan tumbuh, akan berkembang, mencegah obesitas dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan tubuh itu menjadi aktif. Jadi kita menjadi ringan untuk bekerja, tidak cepat lelah, tidak terasa capek. Makanya penting sekali tentang manfaat kebugaran jasmani. Faktor kebugaran jasmani ya adalah penentu derajat kondisi setiap individu yang dikatakan bugar jika mampu melakukan aktivitas tanpa mengalami hambatan yang berat. Ini sama seperti pengertian. Contoh dari komponen kebugaran jasmani adalah kekuatan, daya tahan. Ya, di sini ada gambar orang sedang berlari, berarti daya tahannya bagus. Daya tahan jantung, paru-parunya, ototnya yang digunakan otot kaki, kemudian hal lainnya. Tangan pun bergerak, itu menjadi latihan kekuatan walaupun sebenarnya yang dilatih adalah daya tahan jantung dan paru-paru. Bisa digali lagi ya informasinya tentang komponen kebugaran jasmani. Aktivitas latihan. Nah, tadi kita berbicara tentang komponen. Kalau kita sudah mengetahui komponen, berarti kita akan melaksanakan latihannya seperti apa. Daya tahan jantung dan paru-paru. Seperti tadi berlari, lari pendek saja dengan jarak yang 1 km, 2 km, dan sebagainya. Tapi tanpa setelahnya merasakan kelelahan. Jadi kalau sudah terasa lelah berarti istirahat, tinggal jalan saja, minum air putih bukan air es. Kemudian daya tahan otot. Kita kembali lagi ke gambar yang barusan ya, ada 3 orang yang sedang berlari.
daya tahan otot. Daya tahan otot yang digunakan dalam berlari adalah kaki. Nah, ketika kaki diayunkan ya atau dilatih untuk berlari, berarti di sana daya tahan ototnya sedang dilatih. Kita juga harus mengetahui dalam biologi ada otot jantung ya. Nah, berarti daya tahan otot itu bukan hanya otot-otot besar saja. Ternyata otot yang tidak sebagai penunjang penggerak atau tubuh manusia itu juga sama dilatih ya tentang daya tahannya. Yang ketiga itu kekuatan otot. Nah, kalau kekuatan otot Bapak akan contohkan di tangan. Ketika kita mengangkat beban yang berat, kalau kita sudah dilatih dengan baik, otomatis tangan kita akan merasa kuat. Tapi kalau tidak selalu digunakan, khawatir mengangkat beban yang sekiranya penting untuk dilakukan, membantu orang tua di rumah, kemudian melaksanakan aktivitas yang lain gitu yang berhubungan dengan kekuatan, kalian tidak bisa melaksanakannya. Jadi perlunya latihan kekuatan otot. Kelentukan otot. Kelentukan otot di sini berarti latihan otot dengan semestinya. Contohnya, di leher ada otot yang berguna untuk menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, kalau kita tidak dilatih, atau misalkan kita tidak pernah melatihnya, ketika kita salah tidur akan terasa sakit. Nah, itu yang menyebabkan sakitnya otot di sekitar area leher karena kita tidak melatihnya. Tapi kalau suka dilatih, otomatis tidak akan seperti itu. Beranjak kepada materi selanjutnya. Oke, ini tentang tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Sudah tampil semua ya. Yang pertama itu mengukur kemampuan fisik. Jadi, fisik berhubungan sekali dengan kebugaran jasmani. Di semester pertama, itu ada materi aktivitas fisik, kemudian dilanjutkan oleh kebugaran jasmani. Jadi kalau kita akan melaksanakan aktivitas fisik, berarti kita akan merencanakan aktivitas yang akan dilakukan. Nah, ketika sudah dilakukan, itu berpengaruh terhadap kebugaran jasmani. Yang kedua, status kondisi fisik. Kalau status berarti baik, buruk. Nah, kalau misalkan kita kondisi buruk, latihan kebugaran jasmani berarti tidak baik. Tapi kalau kondisinya baik, berarti latihan kebugaran jasmaninya kalian sudah baik. Yang ketiga, mengetahui perkembangan kemampuan fisik. Jadi kalau kita sudah mengetahui statusnya baik atau buruk, kalau buruk akan ditingkatkan ke baik latihan. Kalau sudah baik, terus dilatih semakin baik atau minimal baik. Seperti itu. Yang keempat, sebagai bahan memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Bapak sebagai seorang guru melihat satu anak misalkan kondisi fisiknya buruk. Bapak akan melakukan bimbingan, memberikan saran dan masukan untuk latihan seperti apa sehingga nanti ketika ada tes dan pengukuran kebugaran jasmani selanjutnya itu akan naik. Selanjutnya sebagai salah satu bahan masukan memberikan penilaian. Nah, kalau ini dipastikan ya, Bapak sebagai guru wajib memberikan nilai ketika Bapak melihat kebugaran jasmani kalian dalam tes dan pengukuran. Oke, anak, materi yang kedua tentang bola kecil ya. Di Elsaka, silakan dibuka-buka lagi. Jenis permainan dalam olahraga yang bisa dilakukan individu maupun bergu. Menggunakan bola berukuran kecil, sarananya stick, raket, bat. Oke, kita bahas selanjutnya. Jenis permainan bola kecil, tenis ya, tenis lapangan, tenis meja, softball, kasti, golf, bulu tangkis. Nah, kalau tadi di depan ada sarana yang digunakan adalah raket, berarti tentang bulu tangkis. Kalau stick, ada golf, tongkat, ada kasti, dan sebagainya. Ya, ada bat dan sebagainya di tenis meja. Nah, Bapak akan mencoba memberikan tentang permainan softball. Nah, ini ada orang, ya, ada gambar pemain softball sedang memegang bola. Jadi pemain softball bersiap untuk melempar, menangkap bola dengan gerakan tangan seperti ini. Oke, ya seperti ini.
Nah, kalau ini adalah gerakan melempar. Kalau gerakan melempar berhubungan dengan momentum. Jadi ketika bola ingin dilempar jauh, berarti momentumnya harus besar ya. Kalau momentum itu besar kalau tidak salah. Dicek lagi di mata pelajaran yang lain tentang momentum. Ketika kita melempar bola dekat, berarti momentumnya tidak terlalu besar, tapi juga kekuatannya tidak terlalu besar. Tapi kalau lemparannya jauh, berarti dengan semaksimal mungkin dengan momentumnya lebih besar juga. Kalau melempar bola yang jaraknya dekat, tadi ada jarak dekat, menengah, ada jauh. Kalau jauh maksimal, kalau menengah berarti kekuatannya kita menengah, kalau dekat berarti minimal. Seperti itu. Nah, ini adalah keterampilan gerak menangkap bola. Tangan selalu terbuka di bawah. Ya, kalau ini bola dekat atau bola cepat kemungkinan. Kalau bolanya tinggi, dilempar oleh maksimal, kemudian ditangkapnya berarti arah tangannya selalu terbuka di atas. Kurang lebih seperti itu. Anak-anak masuk ke materi atletik atau lempar lembing. Ini bahan proyek yang kemarin kita laksanakan ya. Nah, pengertian lempar lembing termasuk salah satu cabang dari olahraga atletik yang dilakukan dengan melempar lembing atau tombak sejauh mungkin. Kemarin kita sudah bahas, ya, lembing itu bisa disebut tombak, bisa disebut tongkat. Tombak itu berdasarkan sejarahnya berburu dari zaman dulu. Di olahraga ini ditemukan oleh para pemburu ketika menombak kemudian dijadikan sebagai olahraga. Silahkan baca kembali sejarahnya. Cara membawa lembing, ya ada 3 dari bawah. Ini adalah gerakan awalan sambil berlari, kemudian ada di bahu, seperti kita memikul tongkat atau bambu ketika memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dari atas kepala, seperti orang akan berburu atau menombak. Ya, seperti itu. 3 bagian penting lembing. Mata lembing. Di gambar waktu proyek itu ada bagian depan dari besi atau di sini terbuatnya dari metal, ya. Besi yang sangat tipis, cuman agak berat juga. Gunanya adalah ketika tombak atau tongkat atau lembing itu dilempar, otomatis jatuhnya adalah mata lembingnya terlebih dahulu. Itu gunanya. Yang kedua, badan lembing, ya, terbuat dari kayu. Kemarin kita sudah buat. Ada juga yang terbuat dari metal. Oke, ketiga, titik pusat gravitasi. Kenapa proyek kemarin Bapak jadikan sebagai pembelajaran yang utama dalam pembelajaran semester 2? Itu karena kalau kita menggali lebih dalam, ada titik pusat gravitasi di sekitar tali. Kalau kemarin kalian melihat di gambar lembing yang sebenarnya, itu ada kayu yang menjadi titik pusat gravitasi atau titik tengahnya. Ya, silahkan dibuka lagi gambarnya tentang lembing. Oke, ini masih gerakan awalan menuju pelaksanaan. Lintasan awal dibagi menjadi 5 garis cm terpisah 4 meter. Ya, jadi garis-garisnya 5 cm, kemudian terpisah sisi bagian luarnya 4 meter. Panjang lintasannya minimal 30, maksimalnya 36,5 untuk berlari sebagai awalan dalam melempar lembing. Oke anak-anak, dibaca lagi tentang lempar lembing, masuk ke materi terakhir tentang aktivitas bela diri pencaksilat. Oke, di sini Bapak cantumkan tujuannya ya. Hakikatnya, ada aliran, sikap dasar, kemudian prakteknya seperti apa. Oke, Bapak ringkas menjadi sikap berdiri kuda-kuda. Ya, materi yang pertama sikap berdiri kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Dalam keadaan seimbang, tapi dapat cepat dan mudah bergerak. Oke, kuda-kuda berarti sikap pasang ketika ada serangan, bisa menghindar, bisa menangkis. Kalau
ada kesempatan kemudian lawan sudah tidak berdaya, kita bisa menyerang kemudian dengan tangan atau dengan kaki. Oke, keterampilan gerak pukulan. Nah, ini serangan dengan tangan. Satu, pukulan depan, pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul. Bapak sudah memberikan materinya di Elsaka. Silakan boleh dicari di YouTube dengan gambar audio visualnya, atau mau mencari di Google saja untuk mengembalikan ingatan kalian untuk persiapan penilaian akhir semester. Jadi ada 4 ya, pukulan depan, pukulan lurus sambil tegak, kemudian pukulan tegak berarti hampir ke atas, kemudian ada pukulan bandul. Oke, bila ada salah-salah, tugasnya kalian sebagai pengoreksi. Ke saat selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan gerak tendangan, serangan dengan kaki. Ada tendangan lurus dalam sikap kuda-kuda, melingkar untuk mengelabui musuh, kemudian tendangan samping kalau musuh datang dari samping. Tendangan T untuk menyerang area di bagian atas, ya mau itu kepala, leher, dada, atau ketika kalian terjatuh bisa menggunakan tendangan T. Dilihat lagi videonya ya. Kalau ini ada hindaran atau gerakan bertahan. Yang pertama ada gerakan elakan ya atau hindaran. Adalah suatu usaha pembelaan dengan cara memindahkan bagian badan yang menjadi sasaran serangan lawan dengan melangkah atau memindahkan kaki. Jadi kalau elakan atau hindaran itu tidak memerlukan benturan fisik ya. Beda dengan tangkisan, nanti kita bahas di akhir. Jadi kita hanya menghindar saja dengan melangkahkan kaki atau memindahkan kaki ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Silahkan gali lagi materinya, cari lagi sumbernya di buku, di perpustakaan juga ada. Semoga kalian tetap semangat belajar. Yang terakhir adalah keterampilan gerak tangkisan. Tangkisan adalah usaha pembelaan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan. Oke, jadi kalau tangkisan kita akan berkontak fisik dengan lawan. Kalau kita ingin menangkis dengan tangan, berarti tangan kita akan Oke, Bapak ulangi. Kalau tangkisan yang digunakan adalah tangan, berarti tangan kita akan menyentuh langsung dengan serangan dari lawan. Entah itu dari kaki, dari sikut, ya dari tangan, dengan badannya, dengan alat. Nah, kita akan mengadakan kontak langsung dengan serangan. Tangkisan juga ada di beberapa perguruan itu menggunakan kaki. Di fleksibel saja, digunakan dalam keadaan menghadapi lawan. Oke anak-anak, terakhir Bapak menitipkan di pencaksilat ini, jadi ini adalah bela diri, bukan untuk sombong diri. Jadi ketika kita dalam posisi ada yang menyakiti, kemudian ada yang berbuat negatif, baru kita membela diri. Jangan sampai setelah melihat video menjadi inspirasi, ujung-ujungnya kalian menjadi jagoan. Bapak tidak mengharapkan seperti itu, karena ini judulnya adalah aktivitas bela diri. Oke anak-anak, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Digali lagi materinya. Yang benar datang dari Allah. Yang salah kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.